Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu semangat. Khususnya pada kesempatan kali ini, kalian harus semangat untuk mengikuti tema baru kita, yaitu tentang ilmu pengetahuan sosial dan tema kegiatan ekonomi. Pertama-tama, anak-anak harus tahu apa sih itu kegiatan ekonomi. Jadi, kita sebagai manusia memiliki banyak sekali kebutuhan akan pakaian, kebutuhan akan makanan, dan kebutuhan akan pendidikan. Jadi, manusia melakukan berbagai macam aktivitas untuk memenuhi segala kebutuhan itu. Atas itulah yang kita sebut dengan kegiatan ekonomi. Ada 3 jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Mari kita simak pengertian dari ketiga kegiatan ekonomi tadi. Di kotak pertama, anak-anak bisa lihat produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi biasa kita sebut dengan produsen. Di kotak yang kedua, ada pengertian dari konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan jasa atau memakai barang. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi kita sebut dengan konsumen. Dan di kotak ketiga, anak-anak bisa lihat pengertian dari kegiatan distribusi. Distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Oke, di slide berikutnya kita bisa melihat contoh kegiatan produksi. Jadi kegiatan produksi itu bisa dibedakan menjadi 2 macam ya anak-anak. Pertama adalah produksi jasa, dan kedua adalah produksi barang. Kita bisa lihat contohnya. Untuk produksi jasa biasa dilakukan oleh seorang tukang cukur yang memberi jasanya untuk mencukur rambut pelanggannya. Kemudian yang kedua ada supir angkot. Supir angkot ini memberikan jasanya untuk mengantar penumpangnya ke tujuannya. Kemudian contoh untuk produksi barang biasanya dilakukan oleh petani. Petani menghasilkan hasil pertanian, baik itu berupa sayuran maupun berupa buah-buahan misalnya. Kemudian contoh lain adalah pengrajin, misalnya pengrajin kayu yang menghasilkan furniture. Furniture yang dimaksud di sini bisa berupa lemari, meja, atau kursi. Selanjutnya, kita akan tampilkan contoh kegiatan distribusi. Di sini Bu Ifat menampilkan 3 contoh. Contoh yang pertama, misalnya agen membeli barang buatan pabrik untuk dijual di toko-toko. Contoh yang kedua, penjual ikan membeli ikan dari nelayan untuk dijual kembali di pasar. Dan yang contoh ketiga, seorang kurir mengantarkan pesanan makanan dari warung kepada pembeli. Dan contoh kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Di sini Bu Ifat memberikan 2 contoh. Contoh yang pertama, ketika ayah naik angkutan umum, dia berarti sudah menggunakan jasa dari tukang angkot. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah Radit memotong rambut di barbershop. Berarti dia sudah menggunakan jasa dari seorang tukang cukur. Contoh yang kedua, ketika ibu berbelanja sayuran atau bahan makanan di pasar, berarti ibu sudah melaksanakan kegiatan konsumsi. Kemudian yang contoh berikutnya adalah Zahra membeli kosmetik di swalayan. Selanjutnya, kalian perlu tahu bahwa kalian sebagai seorang pelajar juga melakukan kegiatan ekonomi, khususnya adalah kegiatan konsumsi. Pada saat kapan kalian melakukan kegiatan konsumsi?
Ya, saat kalian menggunakan seragam sekolah, mulai dari sepatu, kaos kaki, celana, rok, baju, sampai menggunakan alat tulis, maka kalian sudah dikatakan sebagai konsumen yang melakukan kegiatan konsumsi. Berikut adalah video yang harus kalian simak untuk lebih menambah pemahaman kalian tentang apa itu kegiatan ekonomi. Silakan diklik ya anak-anak. Dan untuk memahami lebih lanjut, kalian boleh klik kode QR yang ada di sini. Silakan di barcode. Dengan demikian tadi pemaparan dari Bu Ifat tentang kegiatan ekonomi dan contoh-contohnya. Semoga kalian paham. Ya, sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.